Halo guys, balik lagi di channelnya AZ Crypto World. Nah, kali ini kita akan bahas tentang harga-harga ya terkait dengan BTC, SLP, AXS, dan juga dengan RON ya. Kali ini kita akan bahas terkait dengan ekosistem di Axie Infinity. Ini udah tanggal 27 ya, kira-kira hampir 1, 2, 3, 4 sampai 5 hari lagi ya. Kita berharap nggak telat, kita berharap launching originnya lancar gitu ya. Jadi istilahnya di tanggal 31 atau 1 itu kita udah bisa kelihatan demo permainannya seperti apa gitu ya, dan kita bisa testing langsung walaupun belum earn ataupun belum ada sistem burn SLP-nya, tapi paling enggak kita holder-holdernya atau investor-investornya ini udah dapat lah gambarannya kurang lebih seperti apa gitu ya. Pertama-tama kita analisa dulu BTC ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini BTC itu di resisten yang cukup keras gitu ya. Dimana di sini kalau dari chart pattern history-nya di sini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dan ini kelima, apakah kemungkinan di reject lagi gitu ya. Kalau kita zoom in secara detail gitu ya. Di sini kalau kita lihat sudah di reject hampir 2 kali ya. Di sini di satu, sini yang kedua nih. Nah, ini di reject kalau misalkan nanti close candle sekitar 1 jam 31 menit lagi, kalau dia close merah seperti ini, kemudian melanjutkan penurunan lagi, maka itu confirm di reject gitu ya. Untuk kemungkinan pumpnya gimana? Apakah ada gitu ya? Otomatis ada. Kita kelihat di sini karena di sini belum ada volume ya yang dikucurkan gitu ya. Jadi gua ngerasa masih ada bisa potensi pump kalau misalkan nanti volumenya segini lah gitu ya, setinggi ini atau segini gitu ya. Seinilah ya, di price history yang segini mungkin kalau di situ bisa ya. Nah, di sini kalau dari dilihat 45 kayak gini, banyak banget orang yang ngantri 45 ya, karena ini nge-touch 45 sudah di dump gitu ya. Di sini bahkan cuma 44.930-an gitu ya, atau berapa gitu. Di sini udah di dump juga gitu ya. Jadi di sini adalah resisten yang cukup kuat gitu. Jadi menurut gua agak berhati-hati lagi sih, karena kemungkinan agak bisa turun dulu buat cari tenaga dulu, ambil napas dulu buat nanti break resisten yang ini gitu ya. Jadi butuh penurunan untuk ngebreak resisten 45K gitu ya kalau menurut gua. Kemudian target penurunannya kira-kira di berapa kalau kita cek menggunakan garis Fibonacci gitu ya. Kita mau mencoba di 0,382 ya. Di sini kalau dia koreksi sehat itu sekitar 42.000 ya. Jadi BTC masih bisa ada kemungkinan untuk turun sampai ke 42.000. Kalau jebol mungkin ini kita bisa cek di golden areanya ini sekitar 40.000 ya. Nah, kalau udah jebol 40.000 itu akan ada kemungkinan balik lagi ke 37.500 gitu ya, ke support yang ini. Jadi buat yang mau beli-beli sekarang itu agak hati-hati. Sekarang konsepnya kalau kalian mau beli altcoin apapun itu, beli ketika merah dan belinya itu jangan di lamsam, jadi selalu dicicil ya, karena di sini kondisi market itu beneran sekarang lagi labil ya, tidak bullish, tidak bearish gitu ya, dia sideway aja gitu, tapi sideway kita cenderung ke bawah turun ya. Maksudnya lebih sering ke bawah turun daripada ke bawah naik gitu ya. Jadi ini permainan whales, mereka mencoba untuk meliquidkan yang futures itu. Jadi hati-hati aja, kalau kita yang spot sih nggak apa-apa ya, paling floating aja gitu jadi holder gitu ya. Tapi buat kalian yang main futures itu menurut gua agak cukup hati-hati aja sama yang main spot, ngakalinnya dengan cara dicicil dan jangan dilamsam sih seperti itu ya. Oke, kita langsung ke SLP. Kemarin SLP gua ada ngasih strategi untuk trading lah ya di area sini nih, di kotak oranye ini sekitar mungkin 175 ya, kita bisa ngomong ya. Nah, kalau misalkan kalian kemarin ikutin 175, lalu bisa kenaikan dapat ke paling atas 238, itu kalian udah cuan hampir 30%-an gitu ya. Dan misalkan kalau kalian jual di garis orange ini, itu kalian cuan mau sampai 27% lah. Intinya seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kalian hold sampai sekarang, itu kalian cuan sekitar 15% lah ya. Sekitar 15%. Nah, melihat kondisi BTC yang seperti itu gimana gitu ya. Kalau saran gua, buat kalian yang kemarin ikut trading ini, kalian boleh dulu TP setengah gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian lebih fair lagi atau misalnya nggak punya cash, maka kalian boleh TP modalnya aja gitu ya. Jadi contoh kalian kemarin kalian masuk 100 nge-hold sampai sekarang, di sini kurang lebih kan masih tadi untung sekitar 15% ya. Jadi hasilnya kan $115 ya.
Jadi nanti pada saat kalian jual SLP USDT, kalian ngekliknya itu di dolarnya, kalian ambil sebanyak $100 modalnya. Dan 15-nya kalian biarin. Atau buat kalian yang lebih berani, mungkin takut origin dia naik banyak gitu, kalian gak ikut, maka kalian boleh TP setengah juga, kurang lebih seperti itu ya. Untuk SLP ini gimana nih ya? Jadi apakah akan naik gitu ya? Kalau kita cek secara Fibonacci-nya, kita bisa cek di sini. Dia mantul di 0,5 ya. Jadi ini 0,5 adalah support gitu ya. Dan kita bisa expect juga ya di 0,618 ini juga merupakan support ya, karena kalau kita bisa cek secara lumrahnya chartnya biasanya ya untuk break area ini dia belum retest area sini, jadi masih ada kemungkinan untuk dia retest di area sini ya. Nah kalau misalkan dia jebol di sini balik lagi ke sini, maka setup ini udah nggak berlaku gitu ya, karena jatuhnya itu bukan uptrend sih, tapi hanya dead cat bounce lah kurang lebih untuk mau turun lagi gitu ya. Jadi perhatikan area 0,618 ini. Kalau misalkan jebol, kita lihat lagi di 0,786 ini. Kalau misalkan dia jebol lagi sampai sini, kemudian jebol lagi, maka udah jangan diharapin gitu ya. Dan menurut gua kalau trading SLP CL 10-20% kalian udah ngalamin kerugian kayak gitu, yang misalkan baru kemarin masuk trading, maka cepet-cepet keluar aja gitu kalau udah 10-20%. Karena kalau dia misalkan bisa jebol 0,0155, maka akan turun lagi. Target terjauhnya di sini nih 0,0088 lagi gitu ya. Tapi kita berharap enggak, karena ada news origin sebentar lagi gitu ya. Jadi semoga bisa naik. Kurang lebih seperti itu ya. Setup gue masih sama, target gue masih sama. Jadi gue punya bayangan terhadap SLP seperti ini. Jadi dia masih nanti akan naik gitu ya sampai sini. Kemudian akan retest lagi gitu ya. Setelah retest nanti dia akan coba untuk naik lagi sampai sini. Kurang lebih seperti itu. Itu masih harapan gua terhadap SLP ya. Jadi dia membentuk cup and handle. Kemudian nanti dari sini naik sampai sekitar 0,6, 0,5 gitulah ya. Kita berharap sih semoga bisa sampai situ ya. Kita akan cek juga terkait dengan AXS ya. Di sini kita bisa cek AXS. AXS ini sekarang ada di support dan resisten middle gitulah ya. Jadi kalau kita bisa cek di sini, garis yang gua tandain ini merupakan resisten yang cukup keras gitu. Ini support yang cukup kuat gitu ya. Dan kemudian dia lagi ada di tengah-tengah, entah dia mau ke atas atau ke bawah ya. Entah dia akan ngikutin seperti ini, jadi istilahnya turun lagi ataupun naik lagi. Tapi di sini chart ini udah terjadi yang namanya double bottom. Kita bisa cek ya di sini double bottom walaupun gak rapi ya. Nah, tapi double bottom itu terjadi kalau misalkan dia sudah break ini lalu naik. Ini adalah confirm double bottom. Nah, biasanya ketika dia retest di support ini ya, retest di support ini kita akan beli kemudian ikut naik gitu ya. Tapi kalau kita bisa cek di sini, ini kayaknya kalau kita lihat di candle daily ini belum break ya, karena breaknya itu langsung di reject gitu ya. Jadi biasanya kalau bisa break resisten ini akan ada kenaikan yang cukup tinggi gitu ya, cukup tinggi, baru nanti turun lagi gitu ya. Tapi enggak ya, tapi dia cuma gini guys. Nah, jadi ini sih belum confirm break menurut gua, karena balik lagi secara price-nya pun naiknya hanya sedikit gitu ya. Lalu di dalam lagi kita melihat history di sini dia sempat break gitu ya. Lalu bukannya retest, maksudnya di sini kalau kita anggap area dia masuk retest gitu ya. Bukannya retest malah dijebol, supportnya langsung kemudian turun lagi begitu banyak gitu ya. Jadi buat kalian yang mau trading AXS juga ini cukup hati-hati juga. Saran gua kalian boleh buy di area sini nih, di area support sini. Ini harga sekitar 57 ya, 5657. Itu boleh jadi area untuk consider buy ya, mungkin naikin dikit ya. 56 sampai 60 itu boleh banget. Dan target gue untuk AXS dia bisa sampai sekitar 80-an dolar lagi gitu ya. Nah, tapi balik lagi setup ini gagal juga kalau misalkan BTC-nya ngedam gitu ya, karena kalau kita lihat chartnya AXS ini dia cukup responsif terhadap BTC ya. Jadi kalau beda dengan SLP yang kemarin ketika didam
dia malah sideway aja terus gitu ya, karena penurunannya memang udah cukup banyak. Tapi kalau kita lihat AXS ini, chartnya ini cukup responsif dengan BTC ya. Jadi kalau BTC turun dia ikut turun, kalau di BTC kemarin naik dia juga ikutan naik, intinya seperti itu ya. Nah, jadi yang buat mau beli atau akumulasi AXS sekarang hati-hati. Cuma kalau misalkan kalian FOMO mau beli juga boleh, tapi tetap pakai money management, jangan di lump sum, tetap pembeliannya dibagi jadi beberapa part aja sih gitu biar lebih aman ya. Untuk AXS nanti ketika aksi origin keluar apakah akan berdampak kenaikannya? Menurut gua akan berdampak juga kenaikannya ya, karena aksi origin itu kan pakai semua sistem ekosistem aksi gitu ya. Jadi koin-koinnya pun semua akan ikut naik sih menurut gua. Cuma emang untuk SLP ini kenaikannya akan lebih tinggi karena istilahnya lebih banyak, harganya lebih murah, dan market cap-nya juga lebih kecil, jadi lebih mudah lah untuk di-pump, kurang lebih seperti itu ya. Lalu untuk RON gimana nih? Nah, untuk RON token ini token yang baru keluar, sudah ada use case-nya yaitu untuk Ronin Wallet ya, use case-nya untuk gas fee Ronin Wallet. Nah, kira-kira potensinya kemana nih? Apakah bisa istilahnya nyentuh lewat $3 lagi gitu ya? Kalau kita ngelihat sekarang dia lagi ada di resisten, jadi hampir sama ya semua ya, kecuali SLP mungkin ya. Kalau SLP udah rada jebol resistennya gitu. Kalau BTC sedang berada di resisten, lagi di reject, AXS ini juga lagi ada di resisten dan mulai di reject juga. Kemudian RON juga sama ya. Di sini ada di resisten kemudian nge-wick begini ya. Ini Gravestone Doji biasanya super bearish lah ya ketika ini terjadinya di resisten gitu. Jadi buat kalian yang hold RON atau beli RON, hati-hati ya, jangan beli di area sini. Kalau kalian mau beli mungkin nanti bisa di area 1,9 sampai 2, itu area yang cukup bagus untuk akumulasi. Kalau misalkan nanti dia turun lagi, kalian bisa cek di daerah sini nih yang gue tandain ya. Di area sini nih. Nah, kenapa di area sini? Karena di sini ada yang namanya dynamic support ya. Di sini kita bisa lihat kalau kita tarik garis gitu ya. Ini terbentuk, ini dia mantul sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya. Dan kita berharap nanti ketika dia turun gitu ya, mungkin di area-area sini ya. Karena di sini ada dynamic supportnya lah gitu ya. Tapi kita nggak tahu maksudnya butuh berapa candle untuk nyampe ke sini lagi, karena istilahnya semakin panjang maka akan semakin bawah harganya gitu ya. Tapi sejauh ini gue menduga di $1,5 dulu lah, intinya kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita cek secara Fibonacci, kira-kira akan koreksi di mana gitu ya. Ini kemarin kita bisa lihat dia respect di 0,82 ya, ketika kemarin koreksi uptrend naik gitu ya. Lalu sekarang sepertinya tidak ada kekuatan dan kurang volume juga ya. Jadi ada kemungkinan untuk turun. Nah, kalau turun bisa sampai mana? Kalian bisa tunggu di 0,618 ini. Yang tadi gua bilang area 19 sampai $2, tapi menurut gua naikin antriannya di $2 oke sih. Itu ya, karena biasanya yang ngantri udah cukup banyak gitu. Nanti kalau misalkan kalian ngantrinya terlalu bawah, suka nggak dapet biasanya, intinya seperti itu ya. Nah, buat kalian yang mau beli, mau investasi, mau trading pun hati-hati. Kalau mau trading harus ada cut loss-nya. Kalau mau investasi yang beli tiap bulan cicil terus gitu ya, belilah koin-koin yang benar. Jangan SLP kalian investasikan. Nggak, ini bukan termasuk investasi ya. Jadi belilah koin-koin yang seperti top 10 market cap gitu ya. Lalu kalian boleh cicil tiap bulan sekian-sekian gitu ya. Itu istilahnya biar lebih aman lah gitu ya. Nah, jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya video-video di AZ Crypto World. Oke? Sampai jumpa kalian di video-video lainnya. Bye!